Shalom, selamat pagi saudara semua. Halo. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kasih high five dulu kiri kanan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau mulai ibadah. Silakan masuk yang di depan. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai pagi hari ini, aku mau membagikan sedikit. Jadi 2 hari lalu aku ada meeting di tempat lain. Jadi aku keluar officeku. Begitu aku jalan sekitar 5 langkah dari officeku, aku ada suara bilang go back. Terus aku berhenti. Aku turn around, I look around and there's nothing. Tapi suara itu kenceng banget. So I obey. Aku went back to my office. Aku cek udah dikunci. Tapi begitu aku buka di officeku, ternyata folder yang harusnya aku bawa itu ada di situ, right in front of me. Jadi habis itu Tuhan tuh hal yang kecil aja Tuhan perhatikan gitu, Tuhan pelihara, apalagi hal-hal yang besar. Tuhan selalu pelihara kita. Kita percaya hal yang istilahnya insignifikan Dia perhatikan. Jadi kita percaya bahwa Allah kita tuh Allah yang peduli dengan hal apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati di hadapan Dia sebelum kita memulai ibadah hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin tempat ini Tuhan, yang berkuasa dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menghadap Engkau. Biar hati kami Tuhan Kau lembutkan. Biar kami siap dapat menghadap tahta-Mu, dan Kau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik Tuhan. Dan kami selalu menemukan Kau di saat kami mencari Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
ibadah yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Thank you Jesus untuk kasih karunia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya satu bulan ini Tuhan, kami akan melihat mujizat demi mujizat akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang berakhir hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Yes Jesus. Hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang berakhir hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kita bangkit berdua sama-sama. Yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang berakhir hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Saudara berikan Engkau yang membelah, yang membelah. Saudara bagi kami mempercayai ketika kami memiliki Tuhan, maka kami memiliki perkara-perkara yang luar biasa. Adalah rugi hidup ini hanya menjalankan agama hanya sebatas rutinitas, kebiasaan tanpa mempercayai mujizat itu masih ada. Olehnya Bapa, hari ini kami berkata, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pembuat mujizat sejati, sehingga apapun beban pergumulan kehidupan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak akan lemah, kami tidak akan mundur, kami tidak akan putus asa, karena kami percaya masih ada Tuhan. Sehingga kami iman, berkat iman kami berkata, masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada Tuhan, masih ada pertolongan, masih ada Tuhan, masih ada kesembuhan buat setiap kami. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau sedang datang membawa pergumulan, bawalah kepadanya, sebab Dia yang berkata, Dia adalah pembuat mujizat yang sejati. Nyanyi ref pujian ini dengan kuat, nyanyi sekali lagi dengan iman. Haleluya, kau membelah laut, haleluya, kau membelah laut,
Kapan Tuhan mujizat terjadi? Kapan Tuhan mujizat? Kapan Tuhan mujizat terjadi? Kapan Tuhan mujizat terjadi? Kapan Tuhan mujizat terjadi? Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Berfirman Tuhan buat kami, sebab hati kami sudah rindu akan firman-Mu. Yang rindu akan dipuaskan, yang lapar dikenyangkan. Karena firman-Mu adalah makanan bagi setiap rohani kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Awal pemberitaan sampai pada tamatnya, semua hanya boleh jadi untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Present Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan minggu yang indah, yang luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, musim sudah berganti dan kita sekarang ada di musim summer. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita ada di musim summer, maka ada dua tempat yang paling favorit yang dikunjungi oleh orang-orang Australia. Yang pertama itu adalah pantai, yang kedua adalah mall. Ketika ada orang di mall, tentu suasananya menjadi berbeda. Karena apa? Ada sesuatu yang diharapkan kenyamanan. Demikian juga orang di pantai mengharapkan sesuatu yang sangat-sangat lebih sejuk dibandingkan di luar sana. Dan kalau orang Jakarta pun sukanya juga ke pantai, tapi bukan pantai yang ada airnya, tapi pantai Indah Kapuk. Lalu kemudian Bapak Ibu, pantai Indah Kapuk ini orang suka sekarang karena di sana itu banyak tempat orang untuk makan, kuliner, dan juga hal-hal yang lainnya termasuk selfie, update status Instagram maupun Facebook. Karena sekarang dekorasinya begitu hebat dan luar biasa. Dan kalau kita lihat di Australia ada pantai, lalu kemudian di Jakarta ada pantai, maka di dalam Alkitab pun ada kisah mengenai pantai. Kisah apa itu? Kisah Yesus pernah ada di pantai Danau Genesaret. Ayat ini bilang begini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Menariknya Bapak Ibu, di pantai, sekalipun pantai buat orang menjadi istirahat, rileks sejenak, tetapi Yesus memakai tempat itu untuk tetap menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, sebenarnya pada Lukas 4 dinyatakan bahwa Yesus sedang berada di rumah ibadah. Tetapi di Lukas 5, Yesus sudah ada di pantai. Yang menariknya, maupun rumah ibadat maupun pantai, yang paling sangat penting adalah bagi Yesus, firman Tuhan diberitakan. Sebab saya sangat percaya Bapak Ibu, salah satu yang menarik orang datang ke gereja adalah pemberitaan firman Tuhan. Tempat penting, lokasi penting, makanan penting, konsumsi penting, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah dengar firman Tuhan. Karena rahasia pertumbuhan gereja sesungguhnya adalah ketika firman Tuhan ditempatkan di tempat yang utama. Orang datang ke gereja, kalau lihat cuma gedungnya, masih ada gedung yang lebih hebat. Orang datang ke gereja, kalau lihat pendetanya, masih ada pendeta lebih keren. Kalau orang datang ke gereja hanya melihat fasilitasnya, masih ada fasilitas yang lain yang lebih menjanjikan. Saya mau katakan, yang saya sebut fasilitas, yang saya sebut orangnya, yang sebut yang lain, itu hanya duniawi. Tetapi jauh lebih penting, orang datang ke gereja, saya percaya, rahasia pertumbuhan gereja itu adalah ketika firman diberitakan dan firman itu mendapat tempat di hati setiap umat Tuhan. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu, banyak alasan kita datang ke sini, tapi saya yakin firman Tuhan itu menjadi posisi yang sangat penting dalam hidup kita. Olehnya carilah gereja, pergilah ke gereja yang firman Tuhan diberitakan. Bukan sebatas hanya motivasi, bukan hanya sebatas hanya menyenangkan telinga kita, tapi firman yang sungguh-sungguh powerful, menegur dosamu, mengingatkan engkau, menyatakan kesalahanmu, dan di balik itu ada Roh Kudus, sehingga membuat hidup kita semakin hari lebih baik dan semakin hari lebih dewasa dalam Tuhan. Katakan amin. Gak semua firman itu enak, saya ngerti. Kadang-kadang dia harus membela seperti pedang bermata dua tajam, membelah pengkhotbahnya, membelah jemaatnya.
Tapi kalau itu datang dari Tuhan, kita bilang, Tuhan itu yang kami butuh. Karena firman itu sungguh adalah sesuatu yang sangat kita perlukan. Haleluya. Saya yakin Bapak Ibu mengikuti pelayanan Narwastu ini, ada banyak pengalaman dan pengalaman. Tapi saya percaya dan selalu saya berdoa, Tuhan berikan aku karunia, Tuhan berikan aku kemampuan untuk kasih makan jemaat dan kasih mereka makan kenyang. Sehingga setiap hari Minggu mereka datang haus lapar, dan mereka pulang, mereka kenyang. Sehingga jemaat Narwastu kalau hari Minggu pulang dari gereja, pastinya jalannya miring-miring. Kok miring-miring Pak? Karena pendetanya kasih makan makanan rohani. Bukan pakai sendok, bukan pakai garpu, tapi pakai skop. Makanya khotbah di Narwastu ini waktunya lebih panjang. Bisa sampai 45 menit, bisa sampai 1 jam, kadang-kadang 1,5 jam. Kalau Tuhan sudah berfirman, why not? Dan saya berkata kepada tim present worship, beri ruang untuk firman. Dan pengkhotbah-pengkhotbahnya pun kita pilih yang tepat, kita berdoa. Sehingga saat firman disampaikan, Bapak Ibu dipuaskan, dikenyangkan. Pulang! Bisa satu dan lain-lain berkata, sungguh Tuhan hadir di dalam tempat ini. Karena firman Tuhan diberitakan dengan luar biasa. Haleluya. Makanya setiap pengkhotbah harus sekolah, harus belajar firman. Kalau tidak, hanya cerita pengalaman diri. Pengalaman diri semua kita punya. Cerita motivasi masih banyak lagi di YouTube, motivasi yang lebih hebat. Tapi kalau firman yang datang dari Tuhan, mau enak gak enak, kita serap bersama, saya yakin hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Ayat berikutnya bilang begini, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Oh, di sini belum terjadi apa-apa. Tapi yang menariknya adalah dikatakan begini, baca keras 1, 2, 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu apa? Perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di mana? Di atas perahu. Kok tiba-tiba Yesus ada di perahunya Simon? Ini satu pertanyaan yang kita perlu harus renungkan. Mengapa perahu Simon? Bukankah Andreas juga nelayan? Bukan juga Yohanes Yakobus nelayan? Dan dikatakan 2 perahu itu. Tapi mengapa perahu Simon yang dipilih oleh Tuhan dan dia ada di sana? Pernahkah Bapak Ibu merenungkan itu? Mengapa perahu Simon? Kenapa tidak perahu yang lain? Bukankah ada 2 perahu di sana? Mengapa perahu Simon? Mungkin jawaban yang pertama kita bilang Tuhan berdaulat. Tuhan bebas pilih, mau pilih 1 atau pilih yang 2. Betul Bapak Ibu? Tuhan berdaulat untuk bilang begini, aku mau yang warna kuning dan aku tidak mau warna yang merah. Tuhan yang berdaulat bilang begini, aku nggak mau yang lain, cuma aku mau yang satu itu, the only one, hanya itu saja. Kita percaya itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita hanya berpikir itu, Tuhan berdaulat. Makanya kita harus belajar dari kisah Yunus. Gak gampang menerima Tuhan yang berdaulat itu. Tuhan berdaulat itu memang luar biasa, tapi kedaulatannya seringkali bertentangan dengan keinginan daging. Memang betul dia bisa pilih A, bisa pilih B, bisa pilih C, bisa pilih pendeta ini, bisa pilih pendeta itu, bisa memilih jemaat ini, menolak jemaat itu, bisa memberkati yang satu, bisa mengutuk yang satu. Tapi dengar, di keputusan Tuhan itu gak mudah kita menerimanya. Amin, ya betul amin, tapi belum tentu amin 100%. Karena apa? Yunus harus masuk ke dalam perut ikan. Karena dia tidak bisa menerima Tuhan sayang Niniwe dan Tuhan mengasihinya, memberikan kesempatan yang kedua bertobat. Dan saat mereka bertobat, Tuhan menghindarkan hukuman dari mereka dan akhirnya Niniwe diselamatkan. Yunus marah. Apalagi firman itu datang kepada Yunus, pergi ke Niniwe. Langsung dia bilang, Oga'a. Dia belinya tiket, dia naik kapal, tapi bukan ke Niniwe, ke tempat yang lain. Tapi apa yang terjadi atas kehendak Tuhan? Tuhan mengizinkan ikan besar, ikan hiu atau ikan paus. Yang jelas bukan ikan teri. Tidak disebutkan di sana ikan hiu. Tidak disebut juga ikan paus. Tidak disebut juga ikan sapu-sapu. Tetapi yang disebut di sana disebut a great fish. Ikan apa? Ikan besar. Ditelannya Yunus.
Puji Tuhan untuk keluar kembali dari mulut. Kalau keluar dari belakang mulut, akhirnya berubah jadi sosis. Dia harus belajar sesuatu. Betul Tuhan berdaulat. Tuhan ada keputusan. Ada sesuatu yang prerogatif. Tetapi tidak mudah untuk menerima itu. Apalagi ketika dia keluar dari sana. Dia disuruh menyampaikan firman ke Niniwe. Dia bilang, oh enggak gua mau gak mau khotbah panjang-panjang. Gua khotbah dikit aja. Lo pada, lo gak bertobat, lo binasa. Titik, amin. Gak ada doa, pulang, bye-bye. Hebat itu pengkhotbah. Dia gak pikir panjang. Dia cuma bilang, lo bertobat, lo diselamatin. Dia tinggalin. Dan kisah berikutnya adalah Niniwe tiba-tiba berbalik kepada Tuhan. Yunus marah. Tuhan, kau Tuhan sayang mereka. Orang jahat harus dibunuh. Orang jahat harus dibinasakan. Niniwe ini jahat kepada umat pilihan Tuhan. Orang Israel. Matikan semuanya. Tuhan bilang, no. Mereka sudah bertobat. Mereka sudah meninggalkan kejahatannya. Bukan cuma orangnya puasa. Binatang pun puasa. Pernah baca ayat itu? Hewan pun puasa. Makanya kalau hewan bisa puasa, masa orang manusia gak bisa puasa? Jangan bilang begini, gua nanti mati kalau puasa. Gak mati, hewan pun puasa. Yang menariknya Bapak Ibu, Yunus tetap tidak terima. Sampai akhirnya dia ada di sebuah pohon. Dia berteduh di sana. Pohon itu tiba-tiba kering. Pohon itu tiba-tiba gugur. Dan pohon itu tiba-tiba kering kerontang. Dan panas terik matahari menyengat tubuhnya. Dia marah lagi. Dia bilang, Tuhan, ini kenapa lu bikin pohon? Kenapa ini kering? Kenapa ini kerontang? Tuhan, mana kasih-Mu? Tuhan bilang, hai Yunus, kau tidak pernah pun menumbuhkan satu pohon itu. Yang menumbuhkan pohon itu saya. Saya ada hak mau mengeringkan dia atau membuat dia putus sama sekali. Yunus tetap gak bisa terima. Makanya Bapak Ibu, di semua keputusan Tuhan, kadang-kadang manusia belum mudah untuk mengatakan amin. Tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan tetap berdaulat di semua keputusannya, katakan amin. Kalau Tuhan mengasihi Niniwe, hai hamba Tuhan, kau harus diam mulut. Kalau Tuhan mengasihi yang satu dan tidak mengasihi yang lain, kita harus tetap bilang, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Atas dirinya, dia tetap manunggal. Dia tidak terpengaruh yang lain. Olehnya hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu hari ini, kuatkan iman. Tuhan enggak perlu disogok. Tuhan enggak perlu dikorupsi. Tuhan enggak perlu disebut kata belece atau uang-uang sogok. No. Tuhan begitu berdaulat. Di semua keputusannya, kalau dia bilang ya, ya. Kalau dia bilang tidak, juga tidak. Ketika Tuhan Yesus memilih perahu itu, dia ada hak untuk memilih itu. Betul Bapak Ibu? Dia mau pilih kanan silahkan. Dia mau pilih kiri silahkan. Dua perahu itu. Tapi tidak cukup itu jawabannya. Pertanyaannya kembali, kenapa harus perahu sini? Kenapa tidak perahu yang lain itu? Saya mengerti satu hukum. Gak mungkin Yesus tiba-tiba langsung, terserah gua mau pakai perahu lo setuju atau kagak, gua pakai aja. Tuhan kita nggak Tuhan begitu. Tuhan kita pasti Tuhan yang sopan. Tuhan kita pasti tahu aturan. Tuhan kita pasti tahu kata excuse me. Tuhan kita pasti Tuhan yang mengerti yang namanya sopan santun untuk permisi. Dan poin yang kedua saya dapat adalah karena Simon rela memberi perahunya meskipun tangkapan kurang beruntung. Rela. Kenapa saya bilang rela? Gak mudah Bapak Ibu. Karena dia pulang membetulkan jala yang kosong, perahu yang kosong. Siapa sih mau rela? Buset, gue udah bersihin perahu lo pakai lagi. Kalau gue tangkapannya banyak, saya bisa senyum. Pakai aja, rezeki gue banyak. Ini lagi pulang apes. Kayak anak-anak ayat Alkitab bilang begini. Baca keras 1, 2, 3, 1, 2, 3. Simon menjawab, apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami
tidak menangkap apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Dengar baik, situasinya Simon, situasinya yang lagi bad mood, lagi hopeless, lagi sepertinya kesel. Saya ini kan nelayan, biasa tangkap ikan, tapi kok sekarang ini bukan untung, tapi buntung. Ikan gak ada apa-apa, gue bersihin jala, gue jahit jala, ini gak dapat apa-apa. Tiba-tiba Yesus lagi datang, lalu kemudian pakai perahu ini, ngeselin gak? Bisa ngeselin. Akhirnya kita harus belajar bahwa kita mau melihat mengalami mujizat, kita harus memiliki iman yang rela. Iman yang rela itu apa? Iman yang rela itu 4. Yang pertama, walaupun keadaan kurang baik, tetap setia. Walaupun keadaan kurang baik, tetap setia. Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam perapian itu. Saya percaya itu semua orang menjadi kaget. Tuhan kok gak lepaskan? Tuhan gak matikan api itu? Tuhan tiba-tiba gak tutup api itu? Sadrak, Mesak, Abednego kan setia sama Tuhan. Tapi dengar, Tuhan izinkan mereka melewatinya. Karena sekalipun keadaan tidak baik, dia tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun tidak baik keadaannya, aku harus masuk api itu. Tapi yang jelas, aku disertai Tuhan. Baru bisa kita lihat, yang 3 masuk jadi bukan 3, jadi 4. Karena Tuhan menyediakan mujizat di sana. Poin saya yang kedua, dengan baik, walaupun doa belum dijawab, tetap apa? Semangat. Jangan orang Kristen yang manyun aja. Baru doanya belum dijawab, udah kesel. Tuhan kok nggak baik sih? Aku udah doa lama, kok nggak dapat jodoh? Akan gitu kan kadang-kadang kan? Aduh, lirik kiri, lirik kanan. Yang ketemu om-om lagi, Lihat kiri, lihat kanan. Apek lagi. Bosan. Kadang-kadang ada pikiran begitu. Sampai kapan Tuhan aku mau dapat jodoh? Pendetamu ini kan susah juga dapat jodoh dulunya. Umur berapa dapat jodoh? 30 tahun. Wah, sayang. Tapi bukan masalah susahnya waktu itu menurut saya. Cuma saya pikirkan umur 30 untuk seorang laki-laki di zaman waktu itu sudah mapan. Karena orang Batak selalu belajar, lebih baik punya rumah daripada punya mobil. Karena rumah tangga selalu berasal dari kata rumah dan tangga. Berani berumah tangga harus punya Orang Batak itu begitu. Karena apa? Daripada kamu punya mobil, harus fokus rumah dulu. Kalau kamu ada rumah, ada tempat berteduh. Kalau ada tempat berteduh, maka anak istrimu tinggal gampang saja, gak usah pikirin lauknya. Asal ada nasi di rumah, garam sama kecap pun bisa selesai makanan. Tambah kerupuk, 4 sehat 5 sempurna. Wah. Tapi kalau nggak ada rumah, susah ngontrak terus, dan akhirnya lama-lama kita nggak sanggup, dan akhirnya gulung tikar. Saya bilang dalam hati, mau nikah harus punya rumah dulu, karena rumah tangga artinya harus punya rumah dan tangga. Walau doa belum dijawab, tetap apa? Tetap semangat. Jangan baru doa nggak dijawab udah kesel aja. Gua nggak mau ke gereja. Gua minta yang lain, dapatnya yang lain. Saya belajar dari hakim ini. Hakim ini dikatakan lalim, tidak takut Tuhan dan tidak hormat siapapun. Tapi ketika janda itu tiap hari datang lagi. Datang pertama tidak dipedulikan. Datang kedua tidak dianggap. Datang ketiga ignore, buang itu orang. Datang keempat, datang terus. Hakim itu bilang dalam hati, daripada orang ini nyusahin aku, lebih baik aku jawablah pergumulannya. Aku belalah haknya. Dan akhirnya janda itu pulang mendapatkan apa yang dimintanya. Datang kepada Tuhan itu seperti orang ketok pintu. Ketok sekali belum dibuka. Ketok berapa kali? 2 kali. 2 kali belum dibuka. 3 kali. 3 kali belum dibuka. 4 kali. 4 kali belum dibuka. 5 kali.
5 kali belum dibuka. Capek Kadang-kadang sampai akhir kekal hidup pun sudah mati. Kadang Tuhan gak jawab doa itu. Jawabnya di mana? Baru di sorga. Tuhan buka semua layar. Nyanyian kita selain haleluya, nyanyian kita pasti oh. Kenapa duri dalam daging ini tidak diambil oleh Tuhan? Supaya kau rendah hati. Oh. Kenapa keluargaku ini gak bertobat? Supaya kau menjadi dewasa dan mendoakannya. Oh. Kenapa istriku tetap cerewet sampai mati? Supaya kamu jadi sabar. Oh. Kadang-kadang di sorga kita baru dapat jawabannya. Yang jelas, jangan karena doamu tidak dijawab kau jadi lemes. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa, yang sungguh-sungguh hebat itu. Kita ada di tempat yang baik hari ini. Saya tahu ini semua karena jawaban doa. Percayailah Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Dia pasti mendengar, menjawab doamu. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ibu Rista tadi bersaksi di depan, dia bilang tiba-tiba dia ada dengar suara. Pulang balik, itu suara kadang-kadang gak datang di telinga, tapi di suara hati. Tuhan itu bisa bicara kepada kita. Haleluya. Haleluya. Zaman sekarang zaman yang jahat, banyak scammer. Do you know scammer? Orang-orang yang mau nipu ngambil uang kita. Diperlukan roh yang betul-betul peka. Tanya Tuhan kadang-kadang berapa kali. Jangankan di handphone Anda, di handphone pendeta pun datang. Ambillah delivery ini katanya. Link ke sini. Buset, saya nggak pesan apa-apa kok ada delivery. Kalau ada misalnya saya pesan mie atau pesan bakmi atau KFC ataupun mungkin yang disebut dengan McDonald's, saya tahu ini enggak. Pesanlah ke sini, ketiklah ini, deliverymu akan nyusul. Buset, gue nggak pesan apa-apa. Scammer ada di mana-mana sekarang. Kadang-kadang cuma satu jari, hilang ratusan ribu, puluhan ribu uang kita. Karena apa? Seringkali kita harus bilang, Tuhan, berikan aku roh yang peka. Sehingga aku bisa tahu ini roh Tuhan atau roh halus. Ini suara Tuhan atau suara setan. Kalau tidak, habis amblas kita. Oleh karena apa? Tuhan tidak dilibatkan di semua hidup kita. Sekarang orang nipu itu gak jahat, bukan corengnya mukanya jelek-jelek, pakai dasi kadang-kadang. Datangnya apa? Manis. Abang, apa kabar abang? Lama gak ketemu. Kita pikir tarian dangdut bisa kita joget sama-sama. Tahu-tahu apa? Menjilat di belakang dan akhirnya gorok leher kita. Saya mau bilang pada Bapak Ibu hari ini, miliki roh Tuhan. Roh yang cerdas, Tuhan kita itu hidup. Bilang, Tuhan, ini orang penjahat atau penjahit. Kalau dia penjahat, jauhkan Tuhan. Kalau dia penjahit, ya mungkin saya mau jahit pakaian. Betul, Tuhan ini pendeta atau pendekar. Minta hikmat Tuhan. Kalau tidak, kadang-kadang manis pinjam uang, tapi lama-lama uangnya hilang, teman pun hilang. Dia pulang ke Indonesia, kita pun garuk-garuk kepala. Waduh buset, ini orang manis pakai ayat firman, tapi bohongnya banyak. Hari ini saya mau katakan pada Bapak Ibu, saat engkau berdoa, yakinilah Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia bisa dengar doamu, dia bisa jawab doamu. Kau bisa berbicara dengan dia seperti sahabat untuk kau bilang, Tuhan, engkau sungguh mengerti hati saya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, miliki iman yang rela walaupun kekurangan, tetap setia apa? Memberi. Ini iman yang rela. Artinya sekalipun mungkin kekurangan. Sebab saya belajar begini Bapak Ibu, justru memberi saat kekurangan itu luar biasa. Tuhan mau berkati kita. Jangan bilang begini, Pak Pendeta, tunggu saya kaya baru saya memberi. Gak bakal kaya dah. Percaya apa yang saya ngomong, gak akan bakal kaya. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku justru mau memberi dari kekurangan. Aku lagi kurang, aku lagi butuh, aku lagi perlu. Tapi firman-Mu berkata, engkau harus memberi dari kekurangan. Belajar menabung. Ketika engkau belajar menabung, kau tahu, kau menabung di ladang yang subur. Nanti, itu berkat akan balik datang pada hidup. Haleluya. Jangan pelit. Bilang dengan sebelah. Jangan pelit lo, bilang dengan dia.
Yang bilang dengan Anda jangan pelit, bilang kau juga kikir juga kau bilang dengan dia. Belajar lepas. Katakan lepas. Katakan memberi. Belajar memberi. Kalau enggak belajar memberi, hidup ini susah. Kadang-kadang Bapak Ibu kita pikir, gimana caranya Pak Pendeta? Gampang, lihat orang bernafas. Ada semua sirkulasinya. Tarik nafas apa? Buang nafas. Tarik nafas apa? Buang nafas. Tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan memberi, tangan kiri menerima, atau tangan kiri memberi, tangan kanan memberi. Semua adil. Jangan cuma narik nafas terus. Saking peliknya. Mati perut buncit. Belajar memberi. Haleluya. Haleluya. Belajar memberi. Alat-alat musik kita ini sekarang mulai upgrade. Saya dibilang, Pak Pendeta ada yang sumbang uang dengan kita untuk beli alat musik. Saya bilang luar biasa. Pak Pendeta ada yang sumbang uang untuk kita beli yang namanya adalah mikrofon. Sebab kalau mikrofon ini yang jelek, yang kurang quality, sampai di telinga Anda, kita pun kesal, betul? Kita harus selesaikan yang mantap. Jadi dalam 1 minggu ini bolak-balik saya ke toko musik. Sampai yang punya musik bilang, lo lagi. Saya datang ke sana, sampai bawa Daud, bawa istri juga, cari mana drum yang terbaik. Pergi lagi, cek lagi, karena apa? Sudah berkat datang turun. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya mengerti jemaat Narwastu itu memang seperti minyak Narwastu. Kalau mau memberi, gak pikir panjang. Gua beri, kau beri untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Makanya saya bersyukur bahwa konsumsi kita pun diberkati oleh Tuhan. Ibu-ibu di sini luar biasa tim konsumsinya. Mantap, hebat. Waduh, kalau sudah makan di Narwastu itu, sampai habis minggu yang lalu. Sampai tinggal lihat mangkoknya aja. Daud datang udah capek-capek, dia lihat masih ada lagi, tinggal mangkoknya aja. Saya bilang, Bud, nanti minggu depan kau makan 2 kali. Saya makan sekali, yang lain makan sekali, 2 kali, cuma Daud aja. Kayaknya nggak damai. Karena minggu yang lalu dia nggak dapat makan. Kalau di sini mau orang murah hati, mungkin Ibu Maria nggak datang kali minggu yang lalu. Kalau Ibu Maria datang pasti cukup semuanya. Oh, kalau ibu ini mah memberi, luar biasa. Nggak pikir panjang, walaupun miring-miring bawah. Pak Pendeta, aku mau beri untuk Tuhan. Luar biasa. Saya yakin jemaat Narwastu orangnya murah hati. Katakan amin. Katakan amin. Seperti minyak Narwastu itu. Mahal, tapi untuk Tuhan Yesus. Berharga, tapi untuk Tuhan Yesus. Wangi murni, tapi untuk Tuhan Yesus. Dan saya yakin berkatnya pun kita terima dari Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Dengar baik, walaupun kekurangan, tetap setia memberi. Dan memberi itu bukan melulu uang. Waktumu kau beri untuk Tuhan. Tidak melulu uang, tapi tenagamu kau beri untuk Tuhan. Dan hari ini kita duduk di satu tempat yang begitu indah manis. Karena saya bilang, Daud, sekalipun ini sekolah, kita pelah, kita selesaikan. Sampai Daud bilang, betul Pak Pendeta, kita harus mop katanya. Jadi pagi-pagi ini dibersihkan, di mop dulu. Kan sayang kan, ada orang-orang cleaner di sini yang profesional, yang sertifikatnya antara bangsa. Oh, cleaner di sini, oh, license-nya, dari luar angkasa, bukan cuma luar negeri, luar angkasa. Yang ketawa itu ada, saya tahu itu bunyinya itu. Dia bilang, Pak, sakit mata saya, kok kotor amat? Saya bilang, why not kita bersihin? Anggap aja kayak rumah kita, betul? Ini jangan anggap kayak sekolah, anggap kayak rumah kita. Apalagi kita tahu ini datang dari Tuhan. Kita beri untuk Tuhan. Jadi dibersihkan dengan baik, disapu, di vacuum, terakhir di mop. Sampai saya ambil foto. Wah, di mop dari depan sampai ke belakang. Kan jauh lebih indah, lebih bagus, bukan? Memberi bukan hanya melulu uang. Tenaga pun adalah sebuah pemberian. Dan saat diberikan untuk Tuhan, tidak ada yang kita beri itu sia-sia. Pasti Tuhan membalaskan dengan lipat ganda. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang keempat terakhir, walaupun ada masalah, tetap pegang Tuhan. Iman yang rela. Simon beri perahunya, sekalipun lagi kesel,
perahu kosong gak ada ikan. Sekalipun kesal, jala cuma tinggal digulung, ember tidak ada hasilnya. Tapi di kekesalan hati itu, dia tetap mau ingin memberi perahunya untuk Tuhan Yesus. Makanya saya katakan, walaupun ada masalah, tetap pegang Tuhan. Walaupun engkau sedang punya pergumulan, tetap pegang Tuhan. Karena bagi orang benar, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, maka ia akan selamat. Jadi jangan semakin jauh dari Tuhan kalau punya masalah. Ada orang punya masalah larinya ke kasino, punya masalah larinya main judi, larinya ke tempat lain. Dengar, itu bukan alamat yang tepat. Kalau kau sedang punya masalah, bukan ke minuman keras, mabuk. Pak, tapi mak, ini kan cuma 1 cawan tambah darah. Betul, 1 cawan tambah darah. 2 cawan bisa naik darah, tahu? Akhirnya nggak lihat bininya, bini orang dilihatnya. Orang mabuk itu kan begitu, main peluk aja semua cewek. Hai darling, lupa bininya. Orang mabuk kan begitu. Banyak rumah tangga hancur karena minuman keras. Pikiran udah gak normal, pikiran udah gak waras. Dengar baik, itu bukan tempat pelarian kita. Ada orang minum narkoba, drugs semuanya, dia pikir itu tempat penyelesaian. No! Apapun masalah yang kita hadapi, pegang Tuhan. Cari Tuhan. Lagi kesal kau dengan suamimu, cari Tuhan. Kesal dengan istrimu, cari Tuhan. Engkau akan lihat, Tuhan akan bela dan bela setiap hidup kita. Haleluya, haleluya. Jangan andalin kekuatanmu. Jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak diberkati. Hidup kita bukan semakin baik, semakin susah. Amin, amin. Wow, semalam kami ada satu acara yang hebat. Semalam saya pergi ke restoran Indorasa. Ada apa Pak Pendeta? Ada namanya adalah meet and greet. Karena meet and greet, maka Pak Greg harus ada di sana. Meet and greet dengan siapa Pak Pendeta? Dengan Raisa. Tahu Raisa dong, penyanyi itu yang mantan terindah. Wow, nyanyi dia sama Afgan itu, percayalah. Kira-kira begitulah. Saya nggak tahu karena saya bukan Afgan. Wow. Semalam meet and greet. Loh Pak Pendeta kok ada di sana berkhotbah Kak? Bukan. Tapi saya ada di sana mewakili Radio Duta Nusantara. Karena saya dengan Pak Yong ini penyiar Radio Duta Nusantara. Tahu dong, 98,5 FM. Anda sedang bersama Radio Duta Nusantara yang dipancarkan langsung dari Burwood, New South Wales. Kami hadir dalam 60 menit untuk menyertai Anda dengan lagu-lagu Indonesia, berita dari Indonesia. Inilah radio kesayangan kita, Radio Duta Nusantara. Saya dengan Pak Yong itu cuak-cuak selama 60 menit. Ngoceh-ngoceh di situ, nggak kelihatan orangnya, kami dua aja. Orang radio itu kan begitu Bu, jadi nggak kelihatan orangnya, tapi menganggap orang kayak rame gitu. Wah, kita ngoceh-ngoceh aja, didengarin nggak kita ini? Belum tentu. Ada ngoceh aja lu banyak lo, bacot lo banyak, matiin radionya. Bisa aja, tetapi apa? Tugas harus ditunaikan. Sekitar 4 tahun atau sudah 5 tahun kita Pak Yong ya, kita jadi penyiar radio. Jadi biar dua-dua gini kan, walaupun sudah aki-aki tua kan masih penyiar radio. Jadi semalam masuk ke meet and greet itu ditanya, siapa lu? Karena yang paling muda waktu itu cuma kami berdua. Semua anak-anak remaja mahasiswa. Karena saya datang dengan program Sangkuriang 10 di Sydney yang ada di Indomedia. Jadi saya dengan Pak Yong datang. Dari mana? Radio Duta Nusantara. Langsung di atas, tempat duduknya di depan, Dewan Pers. Langsung saya duduk di depan. Istri saya bilang, "Loh kok duduk di depan?" Tenangkan hatimu. Ini bukan urusanmu, ini urusan penyiar. Jadi sampai di sana semalam, lalu kemudian ada question and answer, pertanyaan menjawab. Jadi Raisa pun datang. Oh Anggun, memang Raisa cantik, cakep. Dia kan penyanyi istana kan. Kalau Jokowi punya acara, Raisa pasti ada kan. Kalau dia nyanyi itu, wah luar biasa. Terakhir dia nyanyi dengan Ahmad Dhani, Dewa 19. Wow, keren. Bahkan Raisa itu kan cakep kan. Wah, cantik dia. Makanya ketika dia married,
Lalu muncul hashtag hari patah hati sedunia. Patah hati nasional, hari patah hati nasional. Raisa tiba-tiba berkata, stop jomblo, sekarang menikah. Semua cowok-cowok pada patah hati. Karena cewek ini cakap memang, tinggi. Semalam saya lihat, wah. Tapi saya bilang sama istri, kau lebih daripada dia. Lalu kemudian kami foto sama-sama semalam. Saya bilang, Pak Yong, muncul, mari kita foto sama-sama. Satu teman di samping bilang, Pak, kayaknya Bapak saya kenal. Iya, Bapak pendeta. Betul. Oh iya, ini acara apa? Ini acara ketemu sebagai penyiar radio katanya. Oh iya, baik. Nanti juga saya akan main saksofon di sana untuk juga mengiringi Raisa kata dia. Jadi semalam kami ada di Indorasa. Wah, luar biasa. Acara itu sekitar 2 jam dan kemudian talking, ngomong dan kemudian foto. Langsung update status Facebook bersama dengan Raisa, mantan terindah. Wow, orang tanya, Pak hebat juga. Dulu Raisa ceweknya ya? Bukan, itu judul lagunya. Nah itulah cerita punya semalam. Yang saya mau bilang begini Bapak Ibu, walaupun ada masalah, tetap pegang Tuhan, kita pasti akan sukacita. Amin. Jangan malah jauh dari Tuhan. Ada orang kalau punya masalah, gak mau datang ke gereja hari Minggu. Itu pilihan salah. Lagi gua bad mood, lagi gua kesal, gak mau ke gereja. Salah bro. Lama-lama lu minggu kedua gak datang, minggu ketiga gak datang. Bos, minggu keempat udah kering, udah gak rasa apa-apa. Udahlah, gak usah ke gereja, udah malu. Betul gak? Banyak orang gak datang ke gereja, terakhir dia bilang apa? Malu ketemu orang. Karena apa? Gak belajar komitmen sih. Walau punya masalah, pegang Tuhan. Hari Minggu saya akan ke gereja. Dan kalau itu sikap Bapak Ibu, saya yakin apapun pasti akan kita lewati. Mana ada hidup tidak ada masalah sih? Semua hidup ada masalahnya. Tapi kalau kau tetap bilang Tuhan, hari Minggu aku ke gereja, saya yakin Bapak Ibu, satu demi satu pergumulan kita, Tuhan akan selesai. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat luar biasa ini. Baca ayat ini dengan kuat, 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tahukah Bapak Ibu, kerajaan yang kau miliki itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iman yang kau miliki, iman yang tidak tergoncangkan. Ini mah bombastis Pak Pendeta. Dengar, buka telingamu. Dengar, buka telingamu. Dengar, buka telingamu. Kerajaan yang kau miliki, kerajaan Tuhan yang kau miliki, tidak tergoncangkan. Mau bisnismu, mau keluargamu, mau usahamu, apapun tidak akan tergoncangkan. Karena apa? Karena Tuhan yang adalah di dalam kingdom itu. Tuhan yang sebagai raja yang memimpin hidupmu. Olehnya Bapak Ibu, orang yang punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, ciri-cirinya 2. Yang pertama, hidupnya penuh ucapan syukur. Kalau kau mengucap syukur, susah setan mau kacau hidupmu. Kalau kau mengucap syukur, susah setan. Gua kasih masalah, masih puji Tuhan. Gua kasih pergumulan, masih puji Tuhan. Gua kasih masalah besar, masih puji Tuhan. Gua gak mau kasih sama ini masalah, puji Tuhan terus. Gua ganti sama yang lain. Percaya apa yang saya ngomong Bapak Ibu? Kalau hidupmu punya ucapan syukur, tidak akan tergoncang oleh apapun. Tanda orang lemah bukan karena gak ada duitnya. Tanda orang lemah, kau suka ngeluh, suka bersungut. Coba belajar mengucap syukur. Panas, puji Tuhan, panas berkat. Hujan, puji Tuhan. Hujan apa? Hujan berkat. Sehingga hidupmu tidak terpengaruh oleh cuaca. Haleluya. Haleluya. Hidupmu tidak terpengaruh oleh apapun. Karena orang yang mengucap syukur, dia selalu positif. Kadang-kadang kan dompet kita jatuh hilang kemana?
Puji Tuhan. Kok puji Tuhan? Ada cara Tuhan yang berbeda di balik itu. Jangan-jangan Tuhan mau ganti dompet yang baru. Kadang-kadang dia bilang, puji Tuhan cuma dompet gua yang hilang. Coba nyawa gua yang hilang. Saya kagum dengan Pak Jimmy. I know dia kehilangan papi tercinta. Tapi saya bertelepon dengan dia. Saya encourage, kuatkan dia dalam doa. Saya bilang, Pak Jimmy, fokus ya. Besok apalagi kemarin dia kerja. Kita doa ya, Pak. Terima kasih kepada Tuhan. Walaupun masa duka ini kami lewati. Tapi untuk masa duka ini sekarang, bukan waktu masa pernikahan anaknya. Bayangkan orang yang mengucap syukur optimis itu masih bisa melihat sisi baik dari hal yang buruk. Sekalipun dia sedang berduka, saya tahu dia sayang papinya. Tapi dia bilang, puji Tuhan, waktunya memang yang terbaik. Sebab kalau pas hari menikah anaknya, tiba-tiba berita duka datang, apa yang jadi? Gak mungkin orang pesta kan, betul gak? Betul gak? Gak mungkin bikin pesta. Tapi saya bilang sama Pak Jimmy, di balik apa yang pembicaraan kami itu, saya terbersit satu kalimat ini. Kalau orangnya orang positif, orangnya suka mengucap syukur, hidupnya tidak akan tergoncang oleh apapun. Haleluya, haleluya. Sampai setan pun kasih penyakit, dia bilang, puji Tuhan, untung saya sakit. Kalau nggak saya sakit, gue pergi kemana-mana. Akhirnya habis duit gue. Betul Bapak Ibu. Jangan orang yang suka mengeluh. Jangan jadi orang yang suka bersungut. Kalau engkau sedang kekurangan, bilang, puji Tuhan, ini waktunya puasa. Sebab selama ini terlalu makan banyak, akhirnya perut buncit. Timbang terus, uset naik lagi. Timbang terus naik lagi. Pergi dokter kolesterol, pergi dokter gula darah. Akhirnya apa? Disuruh Tuhan puasa. Puji Tuhan supaya lebih sehat. Yang kedua, orang yang tidak tergoncangkan, yang ibadahnya dikatakan apa? Mari kita berucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Kalau kau setia beribadah pada Tuhan, tidak tergoncang oleh apa. Buktikan apa yang saya ngomong ini. Orang yang setia kepada Tuhan, dengar nih, hidupnya pasti akan Tuhan perhitungkan daripada orang yang tidak setia kepada Tuhan. Buktikan apa yang saya ngomong ini. Gak perlu hebat-hebat banget, gak perlu mantap. Oh, gue berbuat terkenal, gak perlu. Asal lo datang tiap minggu aja, nih, jempol. Tuhan perhitungkan kesetiaan Bapak Ibu. Ada saudara saya Hardeka, saudara saya si Guntur, saudari saya Ani, dan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak lain. Setiap minggu datang ke gereja. Dengar baik Bapak Ibu. Kadang saya lupa mengapresiasi Bapak Ibu. Tapi dengar, ada Tuhan yang melihat kesetiaan Bapak Ibu. Datang terus, datang terus. Lihat, tidak akan tergoncang apa-apa. Walaupun duit gak ada, Tuhan kan gak lihat duit. Haleluya, haleluya. Tapi Pak Pendeta gua gak ada persembahan. Gak masalah persembahan. Tapi Pak Pendeta baju saya gak ada yang baju yang baru. Bukan masalah baju baru. Tapi Pak Pendeta aku belum mandi. Bukan masalah mandi. Kalau masalah mandi itu masalah Pak Yo. Lo bau duduk di sebelah, hati-hati. Ini parfum apa? Apalagi musim panas. Kayaknya ini belinya bukan di parfum Mayer, tapi belinya jangan-jangan ini kemis bau obat. Obat apa? Obat ketek. Dengar baik-baik. Orang yang mengucap syukur dan orang yang beribadah, kau tidak akan tergoncang oleh apapun. Haleluya. Ini sangat kuat Tuhan taruh di hati saya. Sehingga hidupmu akan tetap mantap. Mau apapun masalah, puji Tuhan. Aku tetap rajin beribadah. Sekalipun mungkin mobilnya macet, mogok, bilang Tuhan, aku naik bus. Aku tidak mau gara-gara mobil, lalu saya tidak mau beribadah. Walaupun lagi kesal sama istri, aku tetap ke gereja. Biar nanti di gereja pendeta saya ngotbain istri saya. Karena hari Minggu seringkali setan gak ganggu. Hari Minggu ganggu kamu terus, merantam terus suami istri, gara-gara cucian, gara-gara anjing, gara-gara kucing. Kesel hati. Dalam Yesus kita, lo enggak saudara gua, kita bersama.
keselip masih dalam Yesus. Hari Minggu makanya saya bilang sama istri, sayangku, hari Minggu nggak boleh berantem. Kok cuma hari Minggu? Iya, hari Minggu aja dulu lah. Tapi belajar menunda masalah jauh lebih bagus, jauh lebih bijaksana. Saya udah bilang sama istri, kalau dia pancing-pancing berantem, saya bilang, sorry, gua nggak mau lawan. Soalnya ring saya hari Senin. Hari Senin mau 2 ronde mari. Mau 3 ronde mari. Ronde keempat di Malata. Hari Minggu saya nggak mau berantem. Makanya senyumnya tetap. Walaupun gigi tidak rata. Haleluya, shalom, hosana, puji Tuhan. Hari Minggu saya tidak mau berantem. Hari Senin berantem gak? 2 ronde saya. Mari. Tapi nggak jadi berantem tuh. Karena apa? Belajar menunda masalah. Kalau kau nggak belajar menunda masalah, di situ meletup. Kapan jadi dewasa? Betul Bapak Ibu? Kapan jadi dewasa? Makanya hari Minggu pastikan aku mau rajin ibadah. Masalahku singkirkan. Aku belajar setia pada Tuhan. Hidupmu, bisnismu, usahamu tidak akan tergoncangkan. Orang bisa tipu, orang bisa bohongi, orang bisa bikin apapun. Tuhan, berkatku datang dari Engkau. 100 juta dia tipu, 200 juta datang, berkat datang dari Tuhan. Kalau itu imanku, saya yakin tidak tergoncang. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang mulia. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Menarik sekali, ia kemudian berkata kepada Simon. Simon pada waktu itu kesal. Sekarang waktu Yesus bukan lagi melayani banyak orang. Waktu Yesus melayani pribadi dengan Simon. Dia langsung pegang, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Gua tahu tadi waktu gua untuk orang banyak. Sekarang waktu gua buat lo. Gua layani lo. Bertolaklah ke tempat dalam. Tapi pertanyaan Simon lagi bilang, oh itu jalannya apa? Sudah sepanjang malam, sudah banyak usaha kami. Tapi bukan itu yang penting. 3 hal yang saya belajar di sini. Yang pertama adalah Yesus melayani Simon. Yesus tidak biarkan dia putus harapan. Yesus tidak biarkan dia lonely, kesal, marah, naratapi nasib. Tidak. Dia dekati Simon. Yang kedua, Yesus membalas kebaikan Simon. Simon sudah kasih perahu. Yesus kasih apa? Ikan yang banyak. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yesus itu gak pernah berhutang. Apapun yang kau beri pada Tuhan, sekalipun mungkin berinya waktu kesal hati, ataupun mungkin kau berinya cuma perahu, tapi dengar, Tuhan gak berhutang. Dikasihnya perahu, Yesus kasihnya ikan yang banyak sekali, dan penuh perahu itu sampai jalan itu koyak. Yang ketiga, Yesus menyatakan kuasanya. Oh, luar biasa. Dikatakan, memang betul, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Itu keadaannya. Baca bersama, warna kuning, 1, 2, 3. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan. Hasil dari mana kalimat warna kuning itu? Hasil daripada pelayanan Yesus pribadi dengan Simon tadi. Sehingga dia bilang, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Waktu dia melayani secara pribadi, ada mulai iman timbul di hatinya Simon. Sehingga dia bilang, susah betul, mustahil iya, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Oh, luar biasa. Baca hasilnya 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Poinnya sederhana, ikut apa yang Yesus perintahkan. Maka kita akan melihat jala penuh ikan. Dan jala kita, apa? Memberkati orang lain. Very simple. Perjamuan kudus pun adalah perintah Tuhan. Ikut perintah Tuhan. Apa kata perintah itu? Do this in remembrance of me. Lakukan ini untuk mengingat aku. Sedang bicara apa? Kalau kau lakukan perjamuan kudus, ingat kematian Tuhan. Syaratnya adalah uji diri. Yang ketiga, mengakui tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus itu. Makanya perjamuan kudus bukan cuma cerita agamawi, tapi perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Siapa yang mau perjamuan kudus? Sederhana. Yang kau mengakui tubuh dan darah Kristus. Kalau saya berkhotbah secara doktrinal, ada orang yang berkata harus dibaptis dulu Pak Pendeta. Memang itu syarat gerejawi. Tapi kalau sebagai syarat penginjilan, khotbah ayat ini tidak bicara baptisan. Siapapun engkau yang hadir hari ini, mengakui itu tubuh dan darah Kristus. Kau ambil, kau makan. Kau percaya bahwa itu adalah persekutuanmu dengan kematian Kristus. Tapi ada kadang-kadang gereja tertentu yang bilang harus dibaptis dulu. Tapi bagi saya sederhana. Tidak. Siapapun engkau yang mengakui itu dan menguji dirimu, kau dipersekutukan dengan Tuhan. Maka saya yakin perjamuan kudus bukan sebatas hanya seremonial, tapi menjadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Do this in remembrance of me. Mari kita